Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjut materi desain sprint. Di video sebelumnya kita udah membahas tentang step yang understand sama define. Nah, di step kali ini kita akan membahas tentang diverge. Nah, apa itu diverge? Nanti kita bahas di materi kali ini. Jadi kita ngebahas tentang apa itu diverge. Biasanya sih kalau misalkan diverge itu disebut dengan pemikiran yang berbeda atau berpikir secara berbeda gitu loh. Jadi ada beberapa tahapan ya. Biasanya kita dipacu untuk mengeluarkan ide-ide dari segala permasalahan dengan fokus permasalahan yang udah ditentukan di understand. Jadi kan kemarin pas understand kita punya banyak ide produk yang dibuat, ya enggak? Nah, tugas yang sekarang adalah pilih satu ide yang memang kalian akan buat, dan di situ seharusnya kan kalian sudah membuat flow urutan daripada user ketika bagaimana caranya user untuk mencapai tujuan mereka atau solusinya itu gimana cara mencapainya. Nanti mungkin akan dijelaskan user flow itu kayak gimana. Nah, jadi intinya kemarin idenya kemarin yang pertemuan pertama kita harus sudah punya yang namanya satu ide atau big ide yang akan dikerjakan. Nah, di sini di diverge ini kita lebih fokus ke untuk mencari ide dari produknya. Jadi produknya kita udah punya nih. Nah, kira-kira ide masing-masing itu pasti beda-beda untuk setiap produk gitu loh. Contoh gini deh, kita buat contoh. Misalkan kalian punya ide dalam sebuah aplikasi, misalkan Gojek gitu loh. Nah, biasanya ada orang-orang itu berpikir Gojek itu bagusnya seperti ini, Gojek itu bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Nah, itu kan beda-beda. Tapi nanti akan dipilih satu ide yang mana Gojek itu untuk tahap awal kita bikin seperti ini dulu. Nah, makanya sekarang setiap anggota kelompok itu harus memiliki ide untuk produknya. Oke, nah di diverge ini yaitu menentukan ide-ide dari produk yang akan dibuat. Jadi udah dipilih nih idenya satu gitu loh yang kemarin understand. Biasanya menggunakan metodenya Crazy 8 atau mencari ide dalam 8 ide 8 menit gitu loh. Atau biasanya cuma 90 detik sih. Nah, di sini contoh ya kita. Nah, dari sini nantinya setiap anggota itu punya idenya itu lebih langsung ke teknis ya. Jadi bukan ide dalam hal secara umum, tapi ide lebih ke fitur produknya. Jadi misalkan di pikiran salah satu anggota, produknya itu harusnya seperti ini, anggota lain produknya seperti ini. Nah, ini untuk membuat ide-ide ini tidak perlu brainstorming secara grup nanti aja. Jadi yang diusahakan adalah, yang diutamakan adalah ide-ide dari setiap individual. Jadi brainstorming masing-masing punya ide, digambarin, baru nanti dikasih ke tim. Nanti tim akan memutuskan mana produk yang akan dipilih gitu loh. Nah, seharusnya kan kalau nggak salah di pertemuan kemarin ada nih aturan atau persiapan yang harus kita siapin dulu sebelum kita memulai design sprint. Jadi harus ada biasanya yang disebut dengan user alur ya, atau alur daripada user gitu loh. Jadi misalkan user 1 kalau mau misalkan mencapai ini harus melakukan step apa, step apa, step apa. Detailnya mungkin bisa lebih seperti ini. Jadi ada user. Nah, user di sini bisa jadi target marketnya. Nanti di sini adalah alur-alur tasnya ya, atau aktivitas-aktivitas yang ada di aplikasi. Jadi dibikin gede. Nah, di aktivitas yang pertama dia ngeluarin apa nih? Misalnya si user ini harus ngelakuin apa? Misalkan di aktivitas yang pertama adalah sign up ya, atau sign in atau login lah ya. Nah, di aktivitas ini dia harus ngapain nih? Misalkan kalau memang user pertama, dia harus bikin
sign up dulu, jadi nggak bisa login kan. Jadi sign up dulu, atau misalkan ada fitur yang kedua. Misalkan kita coba Traveloka gitu loh ya. Kalau di Traveloka itu kan kita nggak perlu sign in dulu atau nggak perlu login dulu untuk mencari hotel, ya nggak? Hotel itu bisa aja nanti ketika kita login, bisa aja nanti ketika ingin melakukan pembayaran. Nah, jadi mungkin ada dua backbone di sini disebutnya. Jadi eh, aktivitas utama dari setiap user gitu. Bisa aja dia langsung login atau bisa juga dia searching hotel dulu gitu misalnya. Nah, dari sini login atau sign up itu detail lagi nih. Dia ngapain misalkan. Dia harus ngisi data apa. Terus misalkan dia harus juga ngisi data pembayaran, kredit card dan detail-detail lainnya ya di sini. Nah, ini juga misalkan ketika dia memilih nggak login dulu atau langsung searching, dia ngapain gitu loh. Nah, ada detailnya kayak gini. Ini juga setelah aktivitas utama, mungkin ada aktivitas kedua. Aktivitas kedua ngapain nih? Nah, itu dijelasin setiap detailnya di bawah ini. Nah, ini harus didapatkan sama kelompok sebelum melakukan diverge ini. Jadi nantinya setiap kelompok kan akan memilih satu ide. Nah, satu ide itu kalian buat alur user task-nya ya, atau urutan-urutan bagaimana si user itu menggunakan aplikasi hingga selesai gitu loh. Jadi harus detail ini. Nantinya mungkin ketika ini ide masing-masing ya, misalkan ide A harus kayak gini, ide orang B kayak gini dan seterusnya. Nantinya mungkin akan ditemukan alur ide yang lebih bagus. Oh, ternyata kita pakai idenya yang ini deh. Ini tuh yang di sini tuh idenya beda-beda nih. Ini idenya anggota A, ini idenya anggota B, C, D dan seterusnya. Nah, dari sini, dari ide-ide ini, kan bisa aja di sign up itu banyak beda-beda gitu idenya ya. Misalkan ketika di sign up ada anggota A itu lebih baik yang diisi adalah KTP dulu, karena lebih bagus, atau nama dulu, atau email dulu, atau nomor HP dulu misalkan. Jadi ada beda-beda. Nah, dari sini nantinya setiap kelompok memilih nih, mana dulu nih yang, oh kayaknya bagus yang idenya A sama B misalkan. Idenya anggota A sama B. Jadi yang C, D, E, F itu nggak perlu dipilih dulu. Nanti aja. Nah, nanti ke sini alurnya jelas nih. Jadi mana yang mau dipilih, mana yang nggak terpilih gitu. Tapi yang nggak terpilih bukan berarti idenya jelek, tapi mungkin uh, lebih relevan untuk saat ini adalah yang AB gitu loh. Nah, setelah didapetin ini, baru pilih. Misalkan fitur utama dari aplikasi ini adalah di aktivitas yang kedua gitu loh misalkan. Nah, baru mulai membuat diverge. Diverge-nya itu adalah ide-ide fitur seperti apa yang ada, misalkan kita pilih yang di sini dulu deh, di aktivitas yang kedua. Fitur-fitur seperti apa yang ada di aktivitas yang kedua. Ini kan kalau ini kan lebih ke aktivitas awal ya, entah sign up, entah searching di awal dan lain sebagainya. Kalau yang ini adalah aktivitas utama, misalkan kalau misalkan aplikasinya Gojek itu aktivitas utamanya adalah memesan, entah itu memesan GoRide, entah itu memesan GoFood dan lain sebagainya ya, misalkan di situ. Nah, baru di sini ide-ide apa aja, fitur seperti apa yang akan kalian buat gitu loh. Nanti akan ada contoh visualnya sih. Oke. Nah, nantinya setiap orang itu akan membuat 8 sketsa. Sebenarnya waktunya 8 menit ya. Jadi satu sketsa itu 1 menit sebenarnya. Nah, cuman karena kalian punya waktu 1 minggu, ya harusnya sih bisa lebih bagus gitu loh. Bahkan mungkin bisa aja jadi bukan 8, tapi bisa aja lebih dari 8. Nah, dari sini setiap orang itu membuat sket tampilan aplikasi seperti apa yang menurut satu anggota itu bagus gitu loh. Misalkan gini lah, misalkan kita ngebayangin, ini bayangan ya, bayangannya adalah di aplikasi Gojek itu nantinya di atasnya ada tombol search, di pinggir tombol search itu ada tombol promo, dan sampai ke bawahnya, terus di bawahnya yang paling atas itu harus GoPay, jadi nggak GoRide dulu, mending GoPay dulu, karena bisa jadi nanti akan melakukan pembayaran dulu nanti ke depannya, dan seterusnya ke bawah. Nah, di sketch, jadi nggak bikin UI-nya dulu, tapi bikin sketch-nya dulu. Nah, seperti ini. Jadi yang dibikin adalah sketch kayak gini. Jadi ini nantinya, ini dijelasin nih sebenarnya.
harusnya nanti di sini ada tombol searching. Terus di sini ada tombol promo, ada GoPay di sini. Nah, ini ada bayar, pay later dan lain sebagainya diisi. Terus di sini nanti menu-menunya ada GoRide, GoCard dan lain sebagainya. Di sini konten buat kamu, misalkan ada blog dan lain sebagainya. Nah, di sini menu utama, misalkan ada beranda, pesanan, chat, inbox dan lain sebagainya. Nah, ini yang dibuat sebenarnya untuk setiap orang, bikin 8 sketsa untuk satu anggota. Kayak gitu. Jadi nantinya biasanya gini sih. Jadi kalau misalkan biasanya di sekertas HPS dilipat-lipat-lipat kan jadi ada 8 kotak ya. Nah, biasanya di 8 kotak itu dibikin satu kotak itu satu ide, ide yang kedua, ide yang ketiga. Nah, itu fiturnya fitur yang mana? Fitur yang dipilih nih sama tim kelompok. Kita akan memilih fitur yang utama yang di sini nih. Kira-kira fitur yang ini bagus enggak gitu loh. Dicoba kita buat gitu. Nah, fitur yang kedua itu kalau di Gojek adalah fitur ini gitu. Misalkan kan kalau yang aktivitas yang pertama adalah login. Nah, mungkin nanti juga kalian akan bikin untuk aktivitas login, gambar seperti apa sih yang lebih bagus gitu loh. Atau fitur seperti apa yang lebih bagus. Nanti setiap anggota itu setiap anggota itu akan memunculkan ide masing-masing. Jadi jangan dulu brainstorming. Jadi menurut saya yang paling bagus itu yang seperti ini saya gambarin gitu lah. Nanti dijelasin sama teman-teman. Nah, nantinya pilih satu, jadi kan kalian udah dapat bikin 8 gambar gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gambar gitu. Nanti ketika udah bikin 8 sketsa, nah pilih satu ide yang paling bagus menurut satu orang. Nah, setelah satu orang itu misalkan bagus, baru didetailin. Jadi ada step gimana caranya, dan misalkan di sini konteksnya kan ada where, when, why, dan how. Ya, misalkan kapan atau di mana si fitur ini akan dilaksanakan. Jadi step awalnya itu dia ngapain dulu untuk mencapai fitur yang ini yang kalian gambar. Misalkan untuk masuk ke fitur ini, si user itu kan harus login dulu kan. Nah, mau nggak mau kalian menggambar gimana aktivitas loginnya, terus open app misalkan. Misalkan di sini kan first-nya adalah kalau ini nih kita lihat gambar sini. Step yang pertama adalah dia ngelihat si handphonenya gitu loh ya. Jadi dia ngelihat handphone, terus dia klik aplikasinya, terus langsung muncul halaman fitur utamanya tadi. Halaman yang ininya. Misalkan yang udah kalian buat gitu. Nah, langsung muncul halaman itu. Nah, itu coba kalian gambarkan nanti storyboardnya di balik kertas yang udah kalian gambar ini. Jadi kan ini gambar pertama, ini gambar pertama. Nah, di balik kertasnya kalian gambar yang satu yang terbaik, baru di kertas satunya lagi kalian bikin alur si user itu melihat fitur itu tuh kayak gimana gitu. Apakah ternyata misalkan kalian untuk masuk ke fitur yang kalian buat itu dia harus login dulu ya. Berarti di step yang kedua tulis aja login gitu. Walaupun fiturnya belum dibuat. Tapi ketika dia udah login baru masuk ke fitur yang udah kalian pilih. Nah, intinya untuk yang kedua di Verge ini sampai seperti itu. Jadi nanti setiap orang akan punya satu ide. Nanti 8 ide ini tetap kalian simpen, tetap kalian buat 8 ide fitur ini tetap kalian buat karena untuk backup-nya ketika idenya nggak jalan gitu. Jadi misalkan ide yang kalian buat di sini ternyata nggak bagus. Jadi kalian nggak usah mikirin ide lagi, tinggal buka kertas. Oke, ide ini yang belum dicoba. Tinggal dicoba. Nantinya, nah ketika setiap orang sudah punya fitur yang dibuat nih, jadi udah punya fitur, udah punya yang terbaik dan udah punya 8 fitur, itu nanti biasanya ya kalau offline-nya itu ditempel di kertas nih, ditempel di dinding mana. Terus setiap kelompok nanti 5 orang kan itu milih kira-kira mana nih fitur yang akan kita buat gitu loh. Fitur yang desain yang mana yang akan kita buat nih. Karena nantinya akan brainstorming kenapa si ini ngegambar kayak gini, kenapa si B ngegambarnya kayak gini, kenapa ada fitur searching, kenapa ada fitur promo di atas. Dijelasin sama yang membuat. Nah, misalkan nantinya terpilih adalah yang paling banyak pilihan. Jadi misalkan ya udah kita voting
mana yang fitur yang akan kita buat terlebih dahulu. Bukan berarti dilihat dari bagus fiturnya ya, tapi mungkin salah satunya kemudahan untuk dibuat. Terus juga fitur yang kedua salah satu hal yang kedua adalah mungkin simpelnya ngelihat dari target pasarnya ternyata anak muda nggak mau ribet, maunya instan, jadi pilih yang lebih simpel tampil gambiranya dan lain sebagainya. Oke, intinya itu untuk tahapan diverge ini. Jadi nantinya hasil dari tahapan diverge ini adalah dipilih satu dari banyaknya ide setiap anggota, itu satu yang paling make sense untuk nanti dibuat di step selanjutnya. Nanti step selanjutnya kan setelah step ini adalah decide. Nah, decide itu memilih nantinya mana yang menurut kalian yang akan dibuat menjadi prototype. Nah, prototype ini nanti kita membuat pakai Sigma atau pakai apa. Nanti baru validate adalah kalian bikin landing page untuk mempromosikan si prototype yang udah dibuat. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti kita ketemu untuk tanya jawabnya di sesi live. Saya harap ada pertanyaan sih, supaya nanti pas sesi live lebih aktif ya. Jadi kalian juga kalau memang masih bingung bisa bertanya langsung gitu loh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.